Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam ya. Untuk pertemuan kali ini atau materi kali ini kita akan mendemokan penerapan fasi menggunakan Python ya. Nah, ini untuk capaian pembelajarannya di sini mahasiswa mampu membangun sebuah model fasi inference system untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan dan mendemonstrasikan sebuah model fasi sistem dengan menggunakan library Python. Oke, kita langsung ini aja ya, sambil jalankan di Colab ya. Ini yang seperti yang pernah disampaikan di awal, ketika kita menggunakan Colab itu maka kita harus menginstal ulang setiap library yang akan kita gunakan. Jadi karena sifatnya tidak permanen ya. Yang pertama kita harus install scikit fasi ya. Ini perintahnya pip install strip u spasi scikit strip fasi. Oke, kita jalankan. Ini karena sistem menjalankan, jadi ya lebih cepat ya. Jadi kalau yang belum terinstall, ya mungkin butuh waktu beberapa menit. Kemudian yang kedua, nah ini kita coba membuat fungsi keanggotaan fasi. Misal kita set nilai x misal 0, 1, 2 hingga 10 ya. Ya, maka kita set di situ ada sebanyak 11 data ya, kan mulai dari 0 sampai 10. Itu berarti ada 11 angka. Ya, seperti yang saya bilang tadi, yang sudah disampaikan di awal. Jadi kita tetap mengimport library yang kita butuhkan lagi. Jadi di sini kita butuh NumPy, ekskavasi, matplotlib ya. Oke, kita jalankan. Nah, di sini fungsinya np.arrange 11 ya, karena kita butuh 11. Nah, kemudian kita contohnya mau membangun atau membuat fungsi keanggotaan yang berbentuk segitiga. Jadi, nah, perintahnya pas ini dot trim f dalam kurung x, koma ini angkanya ya. A-nya itu batas bawahnya, ini ya batas bawahnya 0, dengan nilai tengah 5 dan batas atasnya 10. Jadi kita deklarasikan seperti ini. Oke, kemudian kita upload ya. Dan muncul ini, pasti triangle membership function. Ya. Dan berikutnya kita mencoba membuat bentuk trapesium. Nah, trapesium di sini kita coba ya untuk batas bawahnya 0, batas atasnya 2 dan 8, terus yang D-nya ini A0, B2, C8, D-nya 10 ya. Ini perintahnya kalau tadi yang segitiga itu kan first.trimf, kalau yang trapesium trap mf ini ya. X itu angkanya yang dimasukkan. Kemudian kita plot, kita pld.plot ini untuk menampilkan ini ya, grafiknya. Berikutnya kita membuat fungsi keanggotaan sigmoid, di mana untuk nilai tengahnya 5, with controlnya 2 ya. Seperti yang sudah disampaikan pada materi sebelumnya, untuk sigmoid butuh ini, butuh center ya, nama with counter itu standar deviasinya. Ya, untuk perintahnya ini fast.sigmf, yang dimasukkan ya x-nya ya, di angkanya itu, kemudian center dan with controlnya. Ini untuk memberi judul ya pakai plt.title untuk plotting, plt.plot ini ya. Oke, kita jalankan. Nah, di sini akan terlihat ya grafiknya. Nah, kemudian bentuk Gaussian. Nah, di sini Gaussian ya, kita butuh nilai main,
putus sigma ya. Ya, minnya di sini kita set 5 ya. Di sini nilai tengahnya 5, sigmanya 1,25. Untuk perintahnya Gauss MF ini. Oke, kita jalankan. Nah, kemudian kita coba fungsi bel dengan width-nya 2, slope-nya 4, dan center-nya 5. Fungsinya pakai Gbel MF. Parameter yang kita butuhkan ya nilai X itu sendiri, kemudian width-nya, slope, dan center ya. Oke, kita jalankan. Oke, muncul ya. Oke. Ini kemudian kita mencoba untuk memasukkan permasalahan ini ya, tipping, pemberian tips. Nah, di sini misal permasalahan tip ada 2 input. Ini put sama servisnya ya. Nah, maka kita gunakan fungsi antecedent ya. Nah, ini kita import dulu kontrol ya dari library ekskavasi. Di ini perintahnya from ekskavasi import control sctra. Jadi kita singkat aja. Nah, untuk footnya ini pakai kontrol ya ctrl.antecedent np tadi itu numpy tadi ya. Oke ya, numpy range ini 0, 10, 11 ya. Ini kita sebagai label atau inputan footnya. Kemudian untuk servisnya sama ya control.antecedent np range 0, 11, 1 ini kita beri label service. Nah, oke, kita jalankan dulu. Ya, sudah masuk. Kemudian menentukan fungsi keanggotaan untuk masing-masing input. Misal menggunakan fungsi segitiga ya. Misal service ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu poor, good, and excellent. Oke, kita buat dulu yang masalah servisnya ya. Service poor kita deklarasikan dulu. Kita pakai fungsi segitiga ya, seperti yang di atas tadi, fast.printf service.universe. Ini inputannya angkanya nih ya. Ini batas bawahnya 0, batas tengahnya 0, batas atasnya 5. Sedangkan untuk yang good, ya, batas bawah 0, batas atas, batas tengahnya 5, kemudian batas atasnya 10. Sedangkan yang excellent, batas bawahnya 5, tengahnya 10, batas atasnya 10. Oke, kita jalankan, kemudian kita tampilkan. Nah, bentuknya jadi seperti ini fungsi keanggotaannya, ya seperti yang disebutkan tadi. Untuk yang pur, ya batas bawah sama nilai tengahnya 0, batas atasnya 5. Sedangkan yang untuk service kategori good, ini batas bawahnya 0, batas tengahnya 5, batas atasnya 10. Dan untuk yang excellent, batas bawahnya 5, batas tengah, dan batas atasnya 10. Oke, setelah service, kita harus mendeklarasikan untuk makanannya. Nah, di sini misal food dibagi 2 kategori ya, rancid dan delicious. Ya, untuk rancid, ya, batas bawah sama batas tengahnya 0, batas atasnya 8. Sedangkan yang delicious, batas bawahnya 3, batas tengah, dan batas atasnya 10. Nah, kemudian kita langsung tampilkan membership function. Nah, seperti ini. Oke, kemudian di sini kita deklarasikan output-nya. Nah, kalau tadi input sebagai antecedent ya. Nah, output-nya sebagai konsekuen. Nah, misal pada permasalahan tip terdapat output-nya adalah besaran tip dengan nilai maksimum 30% ya. Maka dengan menggunakan fungsi konsekuen, seperti ini. Pakai tip control.consequent and arrange
0,311 ya. Ini karena maksimal 30. Nah, kita beri label tip. Nah, kemudian untuk fungsi keanggotaannya, untuk tips ya, dia atau kita bagi menjadi 3 kategori, yaitu low, medium, dan high. Untuk yang low, batas bawahnya, batas bawah dan batas tengahnya itu 0, batas atasnya 15. Untuk yang medium, batas bawah 0, batas tengah 15, dan batas atas 30. Sedangkan yang high, batas bawahnya 15, batas tengah dan atasnya 30 ya. Dan langsung kita tampilkan view-nya ya. Nah, muncul ini fungsi output-nya. Nah, kemudian kita tentukan rule-nya. Misal di sini ada 3 rule. Yang pertama, jika layanan buruk atau makanan tidak enak, maka tip murah. Oke, perhatikan rule 1, control.rule. Ya, food transit. Or, ya, ini or kan pakai garis 3 ini ya. Or, service poor, tip low. Maka tipnya low, rendah. Ini yang rule pertama. Kemudian rule kedua, jika layanan baik, maka tip rata-rata. Jadi rule 2. Kita sebut aja rule 2 sama dengan control.rule, service good, dan tip medium. Seperti ini. Kemudian untuk yang rule ketiga, jika layanan menyenangkan atau makanan lezat, maka tip tinggi. Ya, control.rule, ya, dalam kurung, service excellent or food delicious, dan tip high. Oke, kita jalankan. Nah, kita sudah bentuk rule-nya. Dan proses inferensi. Misal diketahui skor servisnya 9,8 dan skor untuk makanannya adalah 6,5. Maka kita tentukan besaran tip menggunakan fuzzy inference system. Ya, ini code-nya ya. Tipping underscore control ya, variabel aja ya. Sama dengan control.control system. Kita masukkan rule-rule ya. Rule 1, rule 2, rule 3. Nah, kemudian tipping sama dengan control.control system simulation. Dalam kurung tipping CTRL ini tadi. Variabel ini kita pakai simulasinya. Kemudian kita masukkan nilai inputnya. Untuk input, foodnya 6,5. Untuk input service-nya 9,8. Kemudian kita hitung. Tipping.compute. Oke. Kemudian print, ya kita cetak, kita tampilkan tipping output. Nah, ini ya tip. Kemudian tip.view. Nah, kita tampilkan view-nya ya. Oke, kita jalankan. Nah, di sini keluar output-nya. Kemudian masuk ke fuzzy inference system Sugeno. Oke, Sugeno model. Yang pertama kita deklarasikan dulu variabel input dan output. Ini tetap kita gunakan ini ya, kasus masalah tipping di restoran Amerika gitu ya ceritanya. Nah, X service. Kita pakai variabel X service aja ya. Input service np.range 0, 11, 0,5 ya. Untuk foodnya 0, 11, 0,5 sama. Untuk tipnya 0, 31 ya. Kemudian kita deklarasikan input fuzzy-nya. Ini kita jalankan dulu. Oke. Nah, kemudian kita deklarasikan input fuzzy-nya. Misal pada permasalahan tip terdapat input service food ini. Dan tentukan fungsi keanggotaan masing-masing menggunakan segitiga. Ini service low pas printf ya pakai segitiga. Service 005 untuk yang service middle 0510 ya. Untuk service high dari service 51010 kita jalankan. Setelah service kita jalankan yang ini makanan put low ya 05 510 yang high 510 ya.
Kemudian kita deklarasikan output versinya. Oke. Nah, ini dulu ya. Deklarasi output fasi yang membedakan Sugeno dari Mamdani adalah bentuk konsekuen rule-nya yang berupa fungsi atau persamaan order 0 atau order 1. Misal pada permasalahan tip terdapat rule sebagai berikut. Rule pertama, jika layanan buruk atau makanan tidak enak, maka tipnya ya 5 tambah 0,2 X tambah 0,2 Y. Oh, di sini nih. Rule kedua, jika makanan baik, maka tipnya 5 tambah 0,5X. Sedangkan yang rule ketiga, jika layanan menyenangkan atau makanan lezat, ya maka tipnya 5 tambah X tambah Y. Ya, berarti kita deklarasikan dulu. Untuk service low degree, di sini kan, ya, kita pakai ini fungsi fast.interp membership X service inputnya ya. Parameter ada X service, ada service flow, dan service score. Service score-nya misal 9,5 ya. Kemudian kita hitung membership di middle ya. Service middle degree, pas interrupt membership, X service, parameter X service, service middle, service score ini tadi. Kemudian untuk yang service high degree, inputannya X service, service high, sama service score-nya ini tadi. Ini kita masukkan juga untuk yang food-nya, food low degree. Food-nya kan ada 2 tadi ya. Service-nya 3, food-nya 2, tipnya 3 juga. Oke, food low degree, ya export food low sama food score sama ya, kita jalankan. Oke, nah, kemudian kita tentukan dia. Kita lakukan proses inferensi ya di sini. Yang pertama untuk servisnya. Ya, untuk low degree ini ya karena kita pakai rule-nya tadi or ya. If layanan buruk atau makanan tidak enak ya berarti pakai or. Berarti kalau or dan kita ambil nilai yang maksimal ya. Jadi low degree-nya ini Fmax, service low degree, food low degree. Antara service sama food yang mana yang paling maksimal itu yang diambil nilainya. Kemudian medium service. Ini kan hanya ada service aja ya, jadi tidak ada or di sini, langsung aja dimasukkan. Yang rule ketiga, apakah dia good food or good service. Jadi kita ambil yang mana yang maksimal. Antara, ini dulu dijalankan belum? Oh, sudah. Antara yang service high degree dengan food high degree. Ya. Nah, ya. Oke, untuk apa namanya rule-nya ya kita masukkan sesuai ini tadi, sesuai function di sini tadi ya. Ya kita masukkan W1 low degree ini ya, W2 middle degree, W3 high degree. Ya. Nah, ini kita masukkan set 1, misal untuk yang rule pertama ya. Set 2, misal untuk yang rule kedua. Set 3 untuk rule 3 ya. Kira-kira set. Kemudian kita jalankan di sini. Oke, selesai. Oke, untuk materi fasi logic, fasi inference system in Python ya. Oke, cukup ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.